bagaimana kita masuk di dalam satu hidup yang bahagia. Ya, rahasia bahagia siapa saja rahasianya cuma satu, mendidik jiwanya. Saudara, jiwa yang terdidik adalah jiwa yang bisa masuk di dalam iklim sorga. Katakan masuk di dalam iklim sorga. Saudara, itu iklim luar biasa. Ya, itu iklim sorga, itu luar biasa. Yang kita tidak pernah dan kita belum pernah mengalaminya. Kita hanya mengalami suasana sorga. Karena kita masih ada di sini. Tuhan memercikkan sedikit dari sorga, dari tahtanya. Suasana roh dalam hidup kita. Cuma sedikit. Mari kita memasuki suatu iklim di mana Tuhan melakukan pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Katakan, sebelum saya meninggal. Ya, saudara, saya yakin kalau kita dalam keadaan yang koma, dalam keadaan mendekati koma, kita tahu aku sudah kuat sekarang. Saudara, hanya tinggal penyesalan saja. Saya yakin. Tetapi seorang anak Tuhan berbeda. Yaitu seorang yang sungguh-sungguh ada pada iklim sorgawi. Saudara, maka dia apapun yang terjadi, dia mati mendadak, dia masuk dalam proses koma lebih dulu, ya, terminate lebih dulu, nggak masalah buat dia. Dia sadar, dia nggak sadar, nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah ada pada iklim sorga. Dan dia akan masuk ke sana, sorga yang beneran. Amin. Itu sebab bagaimana kita harus merespons akhir hidup kita. Ya, saudara. Akhir hidup saya, akhir hidup saudara. Inilah yang kita harus persiapkan saat ini. Tidak bisa seenak saya, tidak bisa seenak saudara. Ya, memangnya sorga kita punya. Kita itu diangkat, dipermuliakan dengan dikasih sorga kalau kita mati. Cuma itu saja. Kita tidak mempunyai hak sebenarnya. Tapi Tuhan memberi kepada saudara dan kepada saya. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Ya, diselamatkan berarti saudara juga mewarisi kerajaan sorga. Amin. Itu sebab katakan pada samping Anda, puji Tuhan saya dan Anda mewarisi sorga. Bilang. Ya. Itu sungguh bersyukur sekali, saudara. Itu sungguh luar biasa sekali. Saya tidak bisa bayangkan, tidak ada seorang pengkhotbah atau pengarang yang bisa membayangkan kalau dia atau seseorang masuk dalam sorga. Yaitu dahsyat sekali. Katakan, itu dahsyat sekali. Itu sebab saya perlu pendidikan jiwa. Ya, para kekasih, kenapa sih kita perlu dididik jiwa kita? Ayat yang akan kita baca sebentar memberitahu kepada kita bahwa siapakah kita sebelum kita diselamatkan. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus. Siapakah kita? Saudara, seringkali kita tidak nyadar. Wah, tahu-tahu kita jadi orang Kristen. Hebat ya. Ya karena kita tidak nyadar kemarinnya kita kayak apa sebenarnya. Betapa menderita, betapa kita tidak beruntung, betapa kita ada pada ancaman iblis, kutukan dosa, pintu neraka yang selalu terbuka buat kita. Tempo hari ketika kita belum menerima Yesus, kita nggak nyadar. Sehingga begitu kita percaya, dibaptis, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan sidang, kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita cuma punya anggapan mati, masuk sorga. Saudara, sekarang saya harus mengulas bersama Anda. Tidak demikian. Itu sebab saya perlu mengajak semua saudara, kita perlu menyadari siapa kita sebelum. Untuk apa sih? Untuk kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, supaya saya penuh dengan ucapan syukur. Ya, orang yang tahu bersyukur, berterima kasih kepada Bapa adalah seorang yang selalu berlangganan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Para kekasih, inilah saya, inilah saudara. Kita akan membuka 1 Korintus 1. 1 Korintus 1, ayat yang ke-26 sampai 31. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membaca ayat-ayat ini.
1, 2. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Ini luar biasa. Orang Kristen punya kemegahan tersendiri. Punya kebanggaan sendiri. Ya saudara, mempunyai sesuatu yang dia sangat puas dengan keadaannya. Yaitu di dalam Tuhan. Katakan di dalam Tuhan. Saudara, saya dan Anda tidak bisa membayangkan bila kita di luar Tuhan. Kita tidak bisa bayangkan. Ya saudara, iblis paling senang saya dan Anda di luar Tuhan. Tetapi apa yang kita baca ini, kita akan mengalami sesuatu yang istimewa, yaitu kemegahan di dalam Tuhan. Semua katakan, kemegahan saya sampai mati seharusnya di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, apa yang kita baca ini adalah sesuatu hal yang istimewa. Dan saya ingin supaya kita menyadari, tidak banyak di antara kamu. Ya, berapa kali kalimat itu dituliskan ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Coba, ya saudara, kita ini ketika dipanggil oleh Tuhan, kita mengalami begitu banyak keadaan-keadaan yang negatif. Ya, saudara, tidak terpandang, tidak dihargai. Ya saudara, ini keadaan saya dan Anda. Kemudian ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, ini loh, setelah kita dipanggil Tuhan, Tuhan itu mengubah status kita. Status apa yang diubah? Ayat 26. Yaitu status orang tidak bijak. Katakan status orang tidak bijak. Kemudian katakan status orang tidak berpengalaman. Status orang tidak terpandang. Tuh, habis-habisan kan? Saya dan Anda itu di mata Tuhan ketika kita berkeliaran di dalam dunia. Barangkali saudara bisa membangun istana. Barangkali saudara sangat pintar sekali orangnya. Barangkali saudara mencapai begitu banyak achievement dalam hidup saudara. Namun itu semuanya di mata Tuhan, saudara sebenarnya saya tidak ada apa-apanya. Tidak bijak, tidak terpandang, tidak dimuliakan. Walaupun kita memiliki banyak hal di dalam dunia. Jadi sekarang katakan, jadi standarnya adalah pandangan ilahi. Ya saudara, marilah saya dan saudara harus menyadari, aku jadi anak Tuhan, aku ini dianggap istimewa sama Tuhan. Itu sebab Tuhan mencari orang-orang yang dianggap tidak bijak alias bodoh, tidak berpengaruh,
Dia cari orang yang tidak terpandang. Apa orang tidak terpandang? Adalah orang yang sekeng, orang yang bodoh, tidak terpelajar. Orang yang termarginalisasikan, terpinggirkan. Itulah orang-orang yang sama sekali gak digubris, gak dihargai oleh sesamanya manusia. Tetapi itu orang dipilih oleh Tuhan. Katakan, tetapi orang sedemikian di antaranya saya justru dipilih Tuhan. Ya, jadi pelajaran ini harus saudara mengerti betul-betul. Saya tadi sudah bilang, kalau kita tidak mengerti tentang asal-usul kita yang jelek, maka ketika kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kita sembrono. Kita tidak bisa menghargai. Ya, saudara, kita harus menghargai sekali panggilan Tuhan. We have to honor and we have to feel ourselves so precious before Him because He have called you and I. His calling is just so wonderful. A very, very big achievement as a sinner, sebagai seorang berdosa, can get it from God. Saudara, marilah kita bersyukur untuk panggilan yang dahsyat dari Tuhan. Karena saya dan Anda tidak ada artinya kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Itu sebab para kekasih ini lebih dulu harus saya jelaskan. Sebelum saudara dan saya menerima karunia untuk bisa happy terus dalam hidup saudara. Bayangin saya tidak bisa menghargai panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Dia bisa kasih kepada saya kebahagiaan. Bagaimana Tuhan bisa memberi kepada saudara kebahagiaan. Bila saya dan saudara tidak menghargai panggilan Dia. Saya dan Anda sudah dipanggil. Katakan, saya sudah dipanggil Tuhan. Untuk boleh merasakan iklim sorga. Semasa saya di dunia. Sehingga hidup saya sangat dihargai Tuhan. Tuhan sangat dekat dengan saya. Hidup saya menyatu dengan Dia dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Angkat dua tangan, haturkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab berikut ini saya akan menjelaskan dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3 dan 4. Ya. Kemarin kita sudah baca, tapi kita akan lebih memperhatikannya. Silakan dibuka dari Alkitab saudara. 1, 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Amin. Tuh lihat, ayat 2 aja ya saudara, tentang pencobaan, tentang ujian dalam hidup kita. Saudara, ayat 3, bagaimana sikap kita menghadapi ujian, pencobaan. Hasilnya ayat yang keempat. Coba, supaya kita ini utuh, sempurna, utuh, dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Saudara, kita tidak bisa bayangkan ya. Sekarang kita hidup berkekurangan barangkali. Kita hidup tidak terarah, kita hidup tidak necis, kita hidup tidak bagus. Saudara, tetapi ketika Tuhan menolong kita, kita lulus dalam ujian, Tuhan memberikan hal-hal yang istimewa. Sempurna, utuh, tidak kekurangan sesuatu apapun. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau Tuhan begitu berbelas kasih kepada saya tidak bisa bayangkan. Saudara, semuanya serba mengherankan. Katakan, semuanya serba mengherankan. Halo, semuanya serba mengherankan. Kalau Anda mau, itu sebab
harus diperhatiin. Orang belajar firman untuk supaya dia keheran-heranan seumur hidup dia. Jangan saudara bangun pagi, sepanjang hari harus kerja yang sama, kemudian capek, lelah, tidur. Mimpinya mimpi yang buruk, nightmare. Besok pagi bangun lagi, syukur-syukur bisa sarapan. Kemudian menjalani rutinitas lagi. Saudara bisa bayangkan. Capek loh, bosan hidup kayak begitu. Saya memprovokasi saudara untuk meninggalkan rutinitas yang membosankan tersebut. Dengan saudara mempunyai satu hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Supaya hidupmu berubah, jadwalmu berubah. Dan semua kebiasaanmu berubah. Untuk apa? Untuk engkau menerima panggilan sorgawi. Ketika engkau meninggal dunia itu panggilan sorgawi. Ada dua panggilan. Satu ketika saya dan Anda hidup dalam dunia kita, dalam hidup keduniawian kita. Kita dipanggil untuk percaya. Lalu kita masuk baptisan air. Itu panggilan pertama. Panggilan kedua, kalau mati. Kalau mati, itu panggilan kedua. Itu sebab saya dan saudara kita harus memperhatikan. Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Saudara, itu merupakan ringkasan tentang perjalanan kita. Dari masuk pencobaan ujian hidup. Kita bertekun kepadanya sampai kita mentas keluar. Penuh dengan kemuliaan, kita menerima yang sempurna, yang utuh, yang tidak berkekurangan. Wow, saya nggak bisa bayangkan ya, kalau hidup saya dan hidup saudara tidak berkekurangan. Utuh, sempurna. Siapa nggak kepingin? Tetapi kalau saya dan saudara sungguh-sungguh menyadari, aku harus berubah, aku dipanggil oleh Tuhan, sangat hina. Aku orang yang biasa aja, nggak ada istimewa. Sekarang aku menjadi seorang yang istimewa di mata Tuhan. Aku akan mewarisi perkara-perkara ilahi dan jasmani yang luar biasa. Ini saudara harus kasih di sini, taruh di sini, taruh di sini. Sehingga saudara menjadi orang Kristen itu nggak cuma menjalani Kristen aja. Dan saudara nggak dapat hasilnya, manfaatnya, khasiatnya nggak sama sekali. Sampai mati ya orang Kristen, sampai mati ya menderita, sampai mati ya sekeng hidupnya, sampai mati ya terus-menerus dalam pencobaan dan ujian tanpa henti. Siapa mau hidup kayak begitu? Saya enggak mau. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau Tuhan memanggil saudara, memanggil saya, Dia mempunyai rencana sejarah yang baru. Bayangin, kita sudah berapa tahun dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya. Berapa tahun kita sudah dibaptis? Apakah kita sudah memiliki? Kalau belum, belum telat. Kalau belum terlambat. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang. Saya harus semangat. Saya harus mencari. Saya harus berjuang. Supaya janji Bapa digenapkan dalam hidup saya. Dalam hidup saya, dalam hidup saya, mulai malam ini sampai meninggal dunia. Amin. Ya, saudara, itu saya ulangi sedikit ya. Testing ujian dan hasil. Ya, testingnya adalah materinya ini. Ya, Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Hasilnya ayat yang keempat, otoritas dan happiness, kebahagiaan. Ya saudara, kalahkan cobaan dan derita melalui apa saudara? Dengan bersyukur dan berdoa. Katakan, dengan bersyukur dan berdoa, saya mengalahkan cobaan hidup. Ya saudara, itu sebab ini adalah resep yang mujarab. Ya, para kekasih, coba kita akan tengok berikut ini. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 4, saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan membacanya. Saya minta semua membaca dengan suara yang nyaring. 1, 2, syukur dan doa
untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hebat ya saudara, di antaranya ada lagu kita ya. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya saudara, perhatikan, judul daripada pasal 40 kitab Mazmur ini adalah syukur dan doa. Saudara, heran ya, bahwa Daud yang menulis Mazmur ini zaman dulu sekali kan saudara. Dia itu bisa tahu rahasianya. Kok bisa ya? Semula saya juga heran. Tetapi saya tahu kenapa Daud punya rahasia ini. Karena dia diajari oleh Roh Kudus. Ketika seorang menderita, Roh Kudus itu berkarya kepada dia. Ketika seorang tidak menderita, Roh Kudus tidak beroperasional. Itu sebab kenapa ada pencobaan. Supaya orang itu menderita sedikit deh. Orang itu bisa merasakan sedikit kegugupan, sedikit tremor, ya gemeter, sedikit khawatir. Pencobaan penting. Untuk apa? Untuk membuat saya dan saudara lebih total berserah kepada Tuhan. Amin. Itu sebab kalau kita berdoa, Tuhan hindarkan hamba, lepaskan aku daripada segala pencobaan. Saudara, maksud Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, apa? Maksudnya adalah supaya Tuhan kalau hamba mengalami pencobaan, please sebentar aja. Lepaskan aku dari pencobaan. Tuhan menganggap pencobaan itu tidak baik buat saya, tidak baik buat saudara, di-cut sama sekali, dibuang seakar-akarnya ke dalam neraka. Tetapi dia juga menganggap pencobaan baik buat kita. Iya, kalau tidak ada pencobaan, nggak jalan ayat ini. Ayat ini dan kuasa Allah tidak operasional. Saudara, segala mitigasi, cara Allah menyelamatkan ketika gempa bumi, banjir bah, ataupun hujan deras, itu pemerintah selalu mempunyai ya badan bencana kebencanaan alam, itu selalu mempunyai cara mitigasi. Saudara, Tuhan itu penuh dengan cara jalan keluar. Kalau seorang tidak mengalami pencobaan dan dia tidak bersyukur untuk pencobaannya, maka dia tidak akan pernah mengalami dan tidak pernah ketemu jalan keluar ilahi dalam hidupnya. Itu sebab ketika kita mengalami pencobaan, kita harus dekat dengan Tuhan supaya kita dapat jalan keluar. Amin. Iya. Itu sebab para kekasih penting sekali ya, pelajaran ini adalah resep yang mujarab untuk kita selalu bersyukur dan berdoa. Saya mau tanya, dalam sehari saudara berdoa berapa menit? Ya, oh saya singkat aja asal penuh kuasa, 10 detik. Ya, saudara, ya. Bahkan seringkali kita kurang banyak berdoa. Kita perlu banyak berdoa. Janji mau? Sibuk, repot sekali. Saudara tetap memberikan waktu saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saya mengatakan seorang yang berdoa, dia sedang berapat dengan Tuhan, dengan bosnya. Saudara, dia ingin mendengar petunjuknya. Kadang-kadang bosnya juga agak sedikit menyinggung dia, agak marah sedikit. Karena dia telah salah jalan, barangkali dia telah tidak sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Dia sedang rapat dengan Tuhan. Saudara, itu yang membuat hidup saya dan hidup saudara semakin berkenan di hati Tuhan. Hidup semakin berat, tak kasih tahu. Saudara, para
fresh graduate, yaitu anak-anak muda yang lulus dalam level S1, kesarjanaan S1, S2 bahkan. Pada tahun-tahun ini menghadapi musuh yang tangguh kayak bendungan beton yang hebat. Yang dia tidak bisa tembus. Apa sebab? Karena teknologi sudah melampaui harapan manusia. Teknologi sudah melampaui harapan manusia. AI, Artificial Intelligence, itu sekarang sudah merambah kemana-mana sudah. Perusahaan kecil sekarang sudah mulai pakai AI. Ya, saudara. Jadi manusia pelan-pelan lambat laun. Lambat laun manusia punya kemampuan diragukan. Sehingga para bos dan para pemilik modal lebih baik mengkaryakan robot dan komputer AI daripada membayar saya dan membayar Anda untuk kerja di kantor dia. Dia harus membayarkan asuransi Anda, dia harus kasih uang cuti juga, dia harus ini itu segala macam deh. Dia pekerjakan saja robot-robot dan komputer AI yang canggih. Semua jalan bagus. Gak usah pakai otak mikir, gak mikir lagi kita orang. Coba, dunia kita persaingannya sudah computerized. Sudah intelijensia yang buatan. AI adalah intelijensia buatan. Intelijensia asli itu otak manusia. Ini buatan. Dan buatan ini lebih canggih. Jadi saya katakan pada anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalau engkau enggak dekat sama Tuhan, udah wis, kau amblas, tak kasih tahu. Itu sebab saya perlu mengajak semua saudara perhatikan. Pelajaran firman akan keluar sebagai jalan satu-satunya manusia bisa survive. Jalan satu-satunya manusia bisa bertahan dan berjaya. Yaitu kalau manusia memperhatikan firman. Katakan, yaitu bila saya memperhatikan firman, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu di dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Sekarang angkat kembali dua tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, turunlah kasih karunia dan kemurahan Bapa di dalam hidup saudara, di atas kepala saudara. Tuhan tumpangkan tanganmu kepada kami sekalian. Di dalam nama Yesus, damai sejahtera dan anugerah, berkat yang limpah, proteksi yang sempurna, pembukaan-pembukaan jalan, dan kemenangan di atas kuasa kegelapan diberikan kepada saudara. Mulai dari malam hari ini, Tuhan menyertai perjalanan dan perjuangan hidup saudara. Tuhan menorehkan firman selalu di hati saudara. Dan kemuliaan Allah akan menjadi nyata. Perjalanan saudara dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat di malam yang gelap ini, tiba dengan aman dan sentosa di rumah saudara. Dan tidak ada kekurangan apapun, kecuali berkat yang limpah dan heran diberikan dalam hidup saudara. Segala korban kolektor saudara dihargai, teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, dikembalikan pada saudara luar biasa. Tuhan membangunkan lumbung-lumbung saudara. Karena engkau yang mengembalikan persepuluhanmu, lumbung-lumbungmu akan dipenuhi. Diberkatilah semua saudara. Pulang dengan sukacita, kesegaran, dan kelimpahan berkat, damai sejahtera, dan proteksi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.